yakin pasti selain antusias ada cemas juga kan. Iya, dan aku bisa merasakan mereka itu ada masing-masing itu merasa tanggung jawabnya untuk single yang baru ini, karena ini single original yang kedua dari JKT48 dan memang bebannya berat juga buat mereka, dan mereka itu sadar itu 9 orang yang terpilih itu mereka itu sudah ada bertanggung jawab dan sudah siap mental untuk bertanggung jawab JKT48 semuanya gitu. Jadi itu semangatnya ada di waktu rekaman juga. Jadi mulai dari grup pertama Chika, Marcia, dan Vioni nih. Karena ada membernya ada kesibukan masing-masing, jadi grup pertamanya otomatis jadi mereka gitu. Dan mereka bertiga itu bisa dibilang masih muda. Dan waktu sesi latihan bisa dibilang 3 orang ini itu awalnya malu, tapi lama-lama bisa gitu. Lama-lama oke, dan mereka memang oke, kurang pede aja gitu. Jadi untuk latihan oke, setelah itu jadi rekaman. Dan si Chika sendirian kemarin certain di dalam sesi sebelum rilis single Flying High, dia yang mengaku dia susah banget dapat ketukannya. Sampai 45 menit dia sendiri recordingnya. Iya. Sebenarnya Chika, Marcia, Vioni itu stuck di situ gitu. Dan ya dia sendiri yang mengaku kemarin di sesi talk show. Nah, itu dia kan. Itu tantangannya di situ. Waktu itu. Iya, tapi pantang menyerah loh. Iya, benar-benar. Mungkin istilah bahasa Inggrisnya resilient. Oh, itu bahasa Inggrisnya. Oh, aku catat deh. Ya, pantang menyerah. Dia benar-benar dia nggak mau menyerah. Coba terus sampai akhirnya bisa. Gitu, ya. Jadi itu hebat sih, salut sih. Ya, keren banget sih hasil akhirnya. Nice. Dan mereka bertiga, karena susah juga, karena yang grup pertama itu belum ada suara apapun untuk recording. Jadi mereka nggak bisa ikut ke suara yang udah ada gitu. Iya, jadi otomatis mereka harus jadi patokan. Iya, betul. Jadi standar untuk recording ya. Jadi mereka bertiga itu pasti susah, jadi butuh waktu lama juga. Tapi mereka semangat terus sampai benar-benar selesai bertugas mereka. Dan juga ada grup kedua, ada Gracia dan Christy. Nah itu, dan Gracia dan Christy. Nah memang aku kan kemarin itu aku pernah bawain satu acara di GoPlay. Aku bawain acara Hiro Sensei namanya. Terus Christy datang sebagai bintang tamu. Jadi aku sebelumnya pernah ketemu sama Christy dan aku udah tahu dia itu ceria, semangat, energik juga gitu kan. Tapi untuk nyanyi dia masih kurang pede gitu waktu latihan. Tapi untuk recording dia udah latihan, terus dia udah pede juga untuk nyanyi. Dan Gracia udah berpengalaman di JKT48. Jadi kita tenang sih ya. Saya sampai nanya loh, kamu lagi sakit? Soalnya waktu lagi latihan kan kayak lesu banget waktu lagi latihan kan. Karena waktu itu kurang pede kata dia. Gara-gara itu. Iya, aku sangka dia sakit apa gimana. Maka gitu. Karena karakter dia kan lucu, kocak gitu kan di depan kamera ya. Tapi memang di belakang kamera juga ya kocak, energik. Cuma untuk nyanyi mungkin waktu itu karena bahasa Inggrisnya juga gitu. Kayaknya masih cemas gitu. Tapi untuk recording keren jadinya. Iya, padahal readingnya bagus banget. Nah itu dia. Dan Gracia udah tenang lah, karena dia udah pernah beberapa kali recording juga. Jadi kita nggak ngajar apa-apa juga, dia bisa nyanyi gitu. Iya. Dan setelah itu ada Jinan. Jinan sendiri. Waktu itu recordingnya. Jadi sebelumnya grup pertama kan Chika, Marcia, Vioni bertiga. Dan grup kedua kan Gracia dan Christy berdua. Tapi grup ketiga itu karena jadwalnya juga sih. Jinan sendirian recordingnya. Jadi awalnya dia cemas pasti. Kan nggak ada kawan-kawan. Cuma dia doang. Tapi ya sangat terbantu. Oleh Jinan. Jadi Jinan itu satu-satunya personil yang punya suara paling rendah. Oh iya. Jadi itulah bagian yang agak sulit untuk dicapai oleh personil yang lain, oleh member yang lain. Jadinya waktu ada Jinan masuk, saya langsung, ada yang alto. Akhirnya, jadi yang suara bawah-bawah itu rata-rata Jinan semua tuh yang ngambil. Iya, ambil ya. Jadi dia tuh sangat bagus ya. Maksudnya kita suruh dia nyanyi begini begitu juga dia langsung bisa. Iya. Gitu. Jadi dia nangkap apa yang kita perlu dan apa yang kita ajarkan kemarin. Iya, lancar banget tuh Jinan. Iya, jadi itu sangat terbantu Jinan.
untuk suara rendahnya, terutama suara rendahnya. Dan juga ada grup terakhir nih, Ji, Fanny, Shani. Nah, ini tantangan buat mereka. Tiga ini adalah shiftnya paling malam. Iya sih. Jadi mau gak mau pasti saya yakin itu udah pada ngelawan kantuk juga. Nah, jadi grup keempat itu ada Ji, Fanny, sama Shani gitu ya. Ya. Jadi emang malam shiftnya. Kasian jadinya ngeliat. Ji itu terutama Ji ya, karena Ji udah latihan di pagi, paling pagi, sampai dia nunggu sampai giliran dia. Iya, dia harus standby terus ya. Nah, itu dia. Dan energinya juga pasti terkuras gitu. Dan tanggung jawabnya juga berat untuk mereka bertiga, karena masing-masing itu punya part sendiri. Iya. Fanny ada rapnya, Ji ada bagian center. Iya, paling banyak pokoknya bagian dia harus dia ambil banyak partnya, dan juga Shani juga ada part sendiri dan dia harus ke depan gitu ya. Jadi mereka bertiga itu emang sengaja sih dijadiin satu tim gitu. Jadi siapa dulu nih? Ji dulu kali ya. Sebagai center, dia itu awalnya sangat cemas dan sangat khawatir. Bisa nggak ya gitu? Aku bisa nyanyi sebagai center gitu. Tapi setelah mulai latihan dan setelah mulai recording, dia benar-benar udah ada jiwa yang harus bertanggung jawab sebagai center. Ya, itu sih bagus ya. Attitude dia, sikap dia terhadap recording dan latihan. Dan tidak hanya sikapnya sih, hasil kerjanya juga bagus. Iya. Jadi levelnya oke. Dia suaranya edgy ya. Jadi jadinya keren gitu. Ada apa ya, waktu nyanyi kayak ada swagnya gitu. Mirip ya, kalau Fanny itu swag banget sih. Iya. Pokoknya bener. Iya kan? Bener. Ya, tapi ya Z tuh kayak punya karakter yang sangat kuat gitu ketika dia nyanyi. Dan itu begitu dia mulai membawakan part dia, wah keren banget di bagian awalnya. Iya, bagian awalnya kan. Iya. Ya, yang feels like this gun call for celebration ya. Celebration gitu ya. Nah, itu bagian yang setelah I'm sitting pretty, I'm enjoying the view. Nah, setelah itu yang paling pertama mulai dari Ji. Nah, itu yang bisa membuat lagu ini sangat edgy dan catchy dan kuat gitu. Iya. Jadi berkat ada suara dia di paling pertama, dan itu kita bisa merasa waktu recording ya. Iya. Jadi setelah kita dengar suaranya lewat mic dan speaker, langsung kita oke nih. Iya, saya ingat banget center. Kamu ngomong kakoi. Iya kan? Iya, aku bilang kakoi. Suaranya ya gitu. Jadi langsung oke sih ya. Iya. Tapi ada satu part yang dia stuck berulang kali karena itu punya power ekstra. Iya. Buat bagian dia gitu. Iya. Jadi semoga kalian bisa merasakan powernya Ji, energinya Ji waktu dia nyanyi bagian awal sama ref dan juga part dia gitu. Nah, setelah itu ada Fanny yang bagian rap. Iya. Itu gimana menurut kamu? Iya, itu saya sampai harus masuk ruangan sih untuk nemenin Fanny. Betul. Biar dia lebih semangat lagi, dan kadang dia suka ada slip di beberapa part yang logatnya tiba-tiba masuk gitu ke dalam kata-kata. Jadi harus berapa kali gitu diulang, tapi akhirnya wah dapet juga. Oke banget pokoknya Fanny, sampai malam tetap aja energik terus. Energik banget. Berkat ada dia di tim gitu. Dia yang membuat semua ceria, membuat semua energik. Katanya dia memilih semua ini loh, wardrobe, kostum juga. Keren banget. Wardrobe juga untuk semua member. Keren sekali, dan bisa nyanyi rap yang kayak gitu, dan bisa dance-nya juga. Di MV music video yang kalian udah nonton kan, itu bagus banget dan keren bagian Fanny-nya, ya kan? Jadi itu usaha keras dia waktu rekaman dan latihan sudah terbayar. Iya. Banget. Saya soalnya inget banget waktu dia lagi latihan tuh, yang tiap bagiannya dia tuh iya. Aku lagi selalu gitu, kasihan. Dia Kak, aku lagi banget. Kak. Kenapa Kak, ini aku lagi. Tapi dia sampai hampir nangis gitu ya. Memang dia nangis sih karena kejeduk. Oh iya, bener dia kejeduk parah. Dia sampai nangis dia.
Nah itu nangis pun dia tetap semangat dan bisa nyanyi. Iya, oh itu gara-gara di studio ada bahan pemantul di belakang itu ya. Iya. Sampai 2 kali kalau nggak salah dia kejeduk. Iya, kasihan banget. Tapi energik dia, sangat terbantu ada dia di tim. Dan ada Shani juga kan. Nah, Shani udah tenang ya dia itu ya, kalem gitu, kalem dan suaranya juga udah stabil. Jadi dibanding Z sama Feni lebih cepat kayaknya selesainya recordingnya, dan emang bisa memperkuat lagunya. Dia bisa dibilang bisa jadi fondasi untuk JKT48. Jadi dia mengisi banyak bagian juga, tapi sebagai fondasi, dan itu sangat terbantu untuk recording ya. Jadi semuanya bisa balancing karena ada Shani juga di situ gitu. Ya sekian lah recording. Dan memang di dalam lagu ada 9 orang dan 9 suara, dan juga ada tambah satu lagi, ada 10 suara karena ada backing vokal dari Fania. Sebenarnya awalnya nggak direncanakan sama sekali yang kamu mengisi backing vokal. Tapi entah kenapa karena kalau untuk recording, kalau nggak ada demo suara itu agak susah nih untuk nyanyi. Kalau nggak ada demo, kalau ada demo gampang, tinggal ikutin aja. Jadi awalnya Arina tolong dong bikin yang demo part. Iya, saya tuh sebenarnya hanya pengen bikin guide aja awalnya. Guide aja, betul. Supaya pecah suaranya jelas, karena saya takut salah juga nyontohinnya kalau nggak denger suaranya langsung kan. Iya. Karena kalau data dari sana kan nyampur tuh, satu lagu full, sementara per track nggak ada kan. Jadi saya harus take vokalnya. Ya taunya malah dipakai. Iya, karena terlalu bagus. Jadi silakan teman-teman tebak aja. Kira-kira bagian mana yang Arina nyanyi gitu. Ada Arina, suara Arina gitu. Silakan kalian tebak-tebak aja. Nanti jawabannya ketahuan entah kapan. Kita kasih tahu. Pokoknya pengalamannya seru banget, dan kita bangga dan senang juga bisa terlibat dalam single terbaru Flying High. Nah sekali lagi saya Hiroaki Kato dan Arina Vivania mengucapkan selamat atas rilis single terbaru dari JKT48, dan semoga banyak yang suka lagunya, banyak yang terinspirasi dari lagunya. Kalau ada pesan buat 9 member atau tim JKT atau fans, silakan. Terima kasih ya untuk semua member yang kemarin udah ikutan. 9 orang ini benar-benar memberikan banyak pelajaran berharga buat saya, dan makasih juga atas kepercayaannya, karena saya tidak menyangka saya yang terpilih. Kenapa harus aku? Tapi untunglah akhirnya bisa membantu untuk bisa menghasilkan karya yang luar biasa ini. Dan ini saya pengen ngasih tahu ya, serius apa saya ingin membantu JKT ya. Jadi saya sampai bikinin lirik tulis tangan ya buat tiap member. Misalnya Z ini, terus breaknya sekian bar, terus ini sampai saya hitung satu-satu loh. Padahal sebenarnya udah ada ini guide ini udah beres sebenarnya. Tapi ini saya bikinin, catat dulu untuk semua member. Buat 9 orang saya tulis tangan satu-satu dengan rajinnya. Dan tahukah apa yang terjadi waktu rekaman? Tidak saya buka sama sekali. Oh beneran nih? Beneran, jadi sampai rumah, hah itu kan gue udah nulis. Ini proses semalaman nulis satu-satu. Luar biasa, ya begitulah. Tapi memang benar-benar kita fokus untuk jadi vocal director untuk program ini, untuk proyek ini. Terima kasih loh. Terima kasih banyak loh kepercayaannya buat kita berdua, dan ini sebuah pengalaman yang sangat berarti buat kita berdua. Semoga untuk kedepannya sukses terus JKT48. Para member terima kasih ya atas kerjasamanya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi. Dan jangan lupa dengerin lagu-lagu Mocha juga. Dan jangan lupa dengerin karya-karyaku Hiroaki Kato juga ya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya Hiroaki Kato dan Arina Vivania sebagai vocal director untuk Flying High. Semoga kalian suka konten bukan monolog tapi dialog ini. Iya. Oke, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Mata nih. Arigatou, omedetou, JKT48. Bye-bye.